kita menggarami dunia, kita menerangi dunia, jangan dunia mempengaruhi kita. Di beberapa situasi sih ada merasa bersalah, tapi di beberapa situasi juga ada kayak udah lupa, hilang aja gitu, kayak ketika nggak ngomong itu kayak kurang gitu. Seperti Timotius, meskipun dia muda, tapi dia nggak down sama kata-kata orang, tapi jadi lebih semangat. Dengan sikapmu yang baik, maka engkau akan menjadi teladan terhadap orang-orang yang merendahkan dia. Apa yang kita dengar, itulah apa yang kita keluarkan, apa yang kita katakan, apa yang menjadi tingkah laku kita sehari-hari. Shalom Naposo Bulung HKBP Cijantung. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia selalu ya, apalagi di kondisi seperti ini tentunya sehat dan bahagia itu penting banget. Nah oke, hari ini yang sedang berbahagia ini kita kembali lagi nih berkumpul bersama untuk berbincang-bincang, untuk ngobrolin suatu topik, suatu isu yang relate banget dalam kehidupan pemuda-pemudi Naposo Bulung HKBP Cijantung tentunya. Nah, apalagi kalau bukan Bincang Naposo. Nah, semangat banget ya tentunya hari ini. Nah, apa sih itu Bincang Naposo? Nah, tadi seperti yang aku katakan itu kita membahas hal-hal yang relate, hal-hal yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari yang kita bungkus dalam pembahasan secara praktikal dan juga secara alkitabiah. Nah, tentu aku yakin banget teman-teman di sini udah kangen banget nih dengan Bincang Naposo, karena Bincang Naposo terakhir itu kira-kira tahun lalu ya, jadi sekarang kita mulai lagi nih ada Bincang Naposo. Dan kali ini kita membahas temanya tentang in and out. Nah apa sih itu in and out? Nah kalau penasaran tetap pantengin ya, kita akan bahas seru banget hari ini. Nah untuk memulai pembahasan Bincang Naposo hari ini, ada pepatah bilang tak sayang karena nggak kenal, bener nggak? Betul. Okay. Tak sayang karena nggak kenal, nah maka kita mau kenalan-kenalan dulu, mulai dari Amang Pendeta kita, Amang Silitonga. Jadi aku mau kenalin di sini kita kedatangan Amang Pendeta Silitonga. Halo Amang, shalom. Shalom. Shalom, sehat Mang? Sehat. Oke, kelihatan dari senyumnya cerah banget. Lanjut ya, kita kenalan ke teman-teman aku nih, Naposo Bulung HKBP Cijantung, dari yang cantik atau ganteng dulu ya? Dari yang cantik dulu deh, karena tadi Amangnya kan udah nih dari yang ganteng, sekarang dari yang cantik. Boleh kenalan namanya Kak, sama nama lengkap ya? Nama lengkap sama sekarang kesibukannya apa? Oke, halo semuanya, perkenalkan namaku Juwita Deborah Borusi Haloho. Kalau untuk sekarang kesibukanku bekerja, tapi karena kondisi pandemi seperti ini, aku kerjanya dari rumah gitu. Halo semuanya. Halo Kak Shalom, jadi kerja dari rumah ya, full? Iya betul, Oke, full. Pusing gak sih? Pusing iya, cuma lebih pusing lagi sebenarnya kalau kita lebih WFO tuh kayak di jalan, tapi lebih enjoy sebenarnya WFH sih. Jadi lebih enjoy WFH ya? Iya benar. Siap. Lanjut ke yang paling pojok, ada yang ganteng juga nih dari teman Naposo Bulung juga. Kenalin diri, nama lengkap sama kesibukannya apa? Oke, halo teman-teman semua. Kenalin, nama aku Heri Hede Ridel Pasaribu. Aku dari WEK 18. Kegiatan sekarang ini persiapan tes, olahraga biasa, sama paling pelayanan di gereja. Gitu, Pak. Oke, kalau dengar-dengar nih Ridel juga tim multimedia ya? Bener banget, tim multimedia Cijantung. Aku di bagian kameramen terutama. Kameramen. Oke. Thank you juga Ridel untuk pelayanannya di HKBP Cijantung. Sama-sama Kakak. Oke, kita udah kenalan nih dari Amang Pendeta, dari teman-teman Naposo juga. Belum kenalan sama pembawa acaranya ya kan, ntar makin gak sayang. Jadi sayangnya nggak komplit gitu ya, jadi Betul. kenalan dulu. Nama aku Elsa Devita Boris Regar dan sekarang sibukannya juga bekerja. Nah oke, karena udah kenalan kita mau langsung masuk ke topik hari ini. Topik hari ini kan kita akan bahas tentang in and out. Nah tadi aku udah jelasin juga in and out itu, belum jelasin ya in out itu apa, jadi aku jelasin aja sekarang. Kalau dalam bahasa Inggris kan in itu masuk ya, out itu keluar. Nah
kita merangkai kata-katanya menjadi lebih ciamik ya untuk didengar dan dikonsumsi oleh teman-teman semua. In and out itu apa? In and out adalah apa sih yang kita konsumsi, apa yang kita dapatkan, apa yang kita dengar, itulah apa yang kita keluarkan, apa yang kita katakan, apa yang menjadi tingkah laku kita sehari-hari. Maka dari itu highlights dalam Bincang Naposo hari ini adalah tentang perkataan dan juga tingkah laku. Yang mana secara Alkitab juga kita ambil di 1 Timotius 4 ayat 12. Nah langsung aja ya bahas nih karena teman-teman ini juga katanya udah gak sabar nih akan bahas sharing-sharing. Amangnya juga mau sharing-sharing secara Alkitabiah juga. Dimulai dari kayaknya seru kalau nanya-nanya tentang Naposo sekarang ya. Anak muda sekarang kayaknya lebih relate-nya. Jadi aku mau nanya nih dulu ke Ridel deh ya. Kalau menurut Ridel, tipikal anak muda sekarang itu identik atau relate-nya dengan kayak gimana, seperti apa? Anak muda menurutku, anak muda tuh penerus generasi orang-orang tua kita yang udah ada. Aku ibaratnya kayak handphone. Jadi orang tua kita tuh iPhone 11 ya, kita iPhone 12-nya lah. Jadi kita ada udah dengan fitur terbarukan, lebih canggih, lebih untuk membawa kemajuan juga lah buat mulia nama Tuhan, buat bangsa dan negara, gitu Kak. Oke, berarti kalau diumpamakan secara teknologi kita yang terbaru ya? Kita yang terbarukan Yang lah terbaru. dari orang tua kita. Kalau berarti kalau generasi lama itu berarti yang keluar nama gitu ya? Ya, tapi jangan salah juga nih, kalau nggak gara-gara ada orang tua kita juga nggak bakal ada gitu. Betul Nggak bakal banget. ada iPhone 12 kalau nggak karena iPhone 11. Oke, gitu. betul. Oke, Ya, ya. shout out to our parents ya di Yes. luar sana yang udah Beloved parents. menghadirkan kita di sini dan mendidik kita dengan baik. Oke, lanjut ke Kak Jui nih. Kalau dari Kak Jui, menurut Kak Jui anak muda itu identik seperti apa? Kalau menurutku anak muda zaman sekarang ya, terutama mereka tuh lagi semangat-semangatnya buat ngejar karir, pendidikan, terus kayak 5 tahun ke depan gue mau jadi apa ya, 10 tahun ke depan gue mau jadi apa ya. Terus sekarang jadi mempersiapkan apa yang ke depannya, jadi lebih canggih, lebih pemikirannya lebih luar biasa untuk ke depannya. Mungkin intinya mempersiapkan ke depannya mau kayak apa, seperti itu. Oke, berarti kalau ku tarik garis lurusnya adalah dari Kak Jui mengatakan anak muda sekarang itu penuh preparation ya, penuh persiapan. Iya, benar Lagi banget. semangat-semangatnya juga Semangat-semangatnya. buat sekolah, kuliah, Iya, kerja. kerja, betul. Oke, betul banget. Nah, berarti aku juga mendengar dua kata yang sama nih dari Kak Juita dan juga dari Del, yaitu canggih. Nah, kalau aku boleh sharing opiniku tentang canggih ya. Kulihat-lihat nih anak muda sekarang emang canggih banget dalam bagi waktu ya. Dalam bagi Betul. waktu misalnya ngobrol sama temen tuh. Ngobrol sama temen waktunya berapa tuh bisa dibagi, kuliah bisa dibagi dengan ngobrol sama temen juga, dengan keluarga juga. Tapi mostly yang paling menarik perhatianku adalah canggih karena bisa duduk berjam-jam ngobrol sama temen. Betul. Bener gak? Betul Canggih tuh. banget. Apalagi kalau ada kopi ya. Iya, apalagi ada kopi, ada donat lah atau apalah ya. Aduh itu canggih banget tuh, bisa duduk, ngobrol, sharing, nggak gerak gitu ya. Paling ke toilet doang, terus bisa Duduk lagi. Berjam-jam lagi. Atau pindah tempat Betul. dari kopi 1, kopi 2 gitu lah ya. Nah itu canggih banget sih menurut aku anak muda zaman sekarang. Jadi kalau bisa aku identikan anak muda sekarang tuh suka ngumpul-ngumpul, ngobrol-ngobrol bareng teman. Atau bahasa sekarang nongkrong ya, nongki ya. Nongkrong. Nah mungkin aku mau dengar dari teman-teman Naposo juga, mungkin dari Kak Juta dulu tentang nongki, tentang ngumpul sama teman. Kak Juta juga ngelakuin itu enggak? Iya sering sih karena bisa dapat vibes positif juga dari teman-teman gitu. Berarti bisa sharing-sharing gitu ya, dapat positif. Nah biasanya apa sih yang dikatakan dan dilakukan ketika ngumpul-ngumpul sama teman? Dari aku ya, oke. Biasanya kalau cewek mungkinnya karena aku juga cewek, yang paling sering juga kita sharing dengan kondisi kita saat ini, kita lagi kenapa, lagi ada apa, lagi ngalamin apa, terus nanti dapat feedback dari teman-teman, gimana sarannya, mungkin kalau lagi sedih mereka menghibur gitu. Tapi untuk nggak jarang juga nih
kita kalau lagi ngobrol kita suka nggak sadar kita menyakiti hati orang lain. Kayak misalnya contohnya, ih lo kayak gini doang nggak bisa deh. Mungkin kita ngerasa ngomong kayak gitu biasa aja gitu ya. Tapi ternyata teman kita yang ngedengar itu, yang kita tujukan kepada orang itu, dia ngerasa sakit hati gitu. Nggak jarang sih kita sering banget ngomong hal-hal yang membuat teman kita sakit hati, seperti itu sih. Oke, berarti ini ada mulut itu ngeluarin kata-kata yang mendukung tapi juga ngeluarin kata-kata yang bikin sakit hati ketika Betul. ngumpul sama teman. Betul banget. Oke, noted. Aku juga sebenarnya gitu sih. Mungkin nggak cuma cewek ya, tapi cowok juga Iya kali sih, kayak. benar-benar. Oke, mungkin aku bisa next ke yang ganteng nih, Ridel nih ya. Kalau Ridel gimana nih kalau ngumpul sama temen biasanya yang dikatakan dan yang dilakukan tuh apa? Ya, kalau biasanya cowok nongkrong tuh di 2 jam pertama biasanya fokus pada main game tuh, gadget semua tuh. HP miring semua kan, apa itu Mobile Legend, PUBG dan lainnya. Terus baru kira-kira udah capek main game di 2 jam selanjutnya, baru mulai ngomongin sekolah, hari-hari ini ngomongin apa. Nah, terus geser lagi nih kita nggak malam, biasanya obrolan udah mulai aneh nih Kak, biasa bisa tiba-tiba ngomongin konspirasi, ngomongin politik, agama, lain-lain lah. Itu biasanya, tapi nggak jauh juga sih, kadang suka ada kata-kata yang kurang inilah, yang kurang berkenan lah, kayak kata-kata kotor, kata-kata umpatan. Biasa di tongkrongan laki-laki tuh kayaknya mayoritas ya, kayaknya mayoritas sih banyak tuh yang suka pakai kata-kata umpatan, kata-kata yang kurang baik. Kayak gitu sih biasanya kalau cowok sih. Oke, berarti di 2 jam pertama main game saling merangkul lah ya. Ya, Saling lewat game lah. games, Mulainya tapi lewat game. di akhir-akhir ada juga pembahasan yang topik-topik umum tapi juga ditambahkan kata-kata kasar gitu. Iya, beberapa kali kayak gila. Biasanya Kayak apa gitu-gitu tuh, sih. Del? Kayak apa? Kayak yang bener aja nih hari ini masa kayak gitu. Masa kayak gitu aja lu nggak bisa. Biasa kayak gitu. Kayak gitu, cengan-cengan lah, istilahnya cengan. Cengan istilahnya ya? Ngecengin gitu. Oke. Berarti sama nih dari kita ngumpul sama temen, kita tuh bisa ngomong sesuatu yang kurang enak kali didengar ya. Bisa. Oke, nah mau nanya dulu nih ya ke Kak Jui tadi ya. Yang bilang bahwa kita tuh sering nyakitin hati orang lain. Sering bilang, lu gini aja gak bisa gitu. Sebenarnya aku agak relate sih, makanya aku pengen bahas itu ya Kak ya. Menurut Kakak setelah Kakak ngomong kayak gitu, Kakak rasanya gimana setelah ngomong hal tersebut? Pas ngomong kayak gitu mungkin perasaan biasa aja kali ya. Karena apa? Karena kita ngerasa nggak nyakitin dia gitu. Ya gue wajar lah ngomong ini karena emang dia misalnya perilakunya nggak baik atau nggak bisa apa-apa, nggak bisa ngelakuin hal yang benar gitu. Ya udah kita waktu ngomong perasaan kita biasa aja gitu, nggak ada perasaan nyesel atau apa. Mungkin nyeselnya pas besok-besoknya atau pas kita lagi ngerasain hal yang sama gitu. Baru udah nyeselnya pas kemudian hari, nggak saat lagi ngomong gitu. Oke, berarti lebih ke nyeselnya tuh besok-besoknya atau ketika ngerasain hal yang sama gitu. Iya betul. Oke, mungkin aku mau sharing juga nih, banyak banget sekarang tersebar di sosial media yang mana seorang anak muda atau seorang pekerja yang masih muda itu misalnya dia capek di tempat kerjaan. Terus dia mention atau dia curhat ke temennya, gue capek nih, aduh gue banyak banget kerjaan. Terus temennya bilang, lo masih untung kerja, lu masih bersyukur kerja, lu gimana sih masih untung, masih bersyukur, lihat gue sekarang. Nah kalau menurut Kak Jo itu gimana? Kalau menurutku ini juga sih bisa menyakiti hati orang itu. Misalnya tadinya dia mau cerita dia lagi ngalamin hal yang buruk atau nggak enak misalnya di pekerjaannya yang tadi kata Elsa. Tapi bukannya jadi dapat semangat, vibes baru yang positif, jadi malah tambah down tuh. Tadinya mau sharing, gue lagi kayak gini loh tadi, tapi malah dibilang, lu harusnya bersyukur gitu. Emang sih, emang kita harus bersyukur, cuma di saat itu kita lagi down, tapi karena dibilang kayak gitu jadi tambah down gitu. Oke, paham. Berarti harusnya ada suatu dukungan sedikit lah ya, atau misalnya banyak dukungannya untuk bikin dia makin semangat. Oke, mungkin aku mau ke Ridel lagi nih. Tadi kan Ridel bilang bahwa awalnya main game, terus lama-lama ngomongin hal lain, tapi juga ada kata-kata yang kasar, yang kotor, yang tidak mendukung gitu, yang menyakitkan. Itu gimana Ridel setelah ngomong itu? Ada perasaan seperti apa?
perasaan habis ngomong kotor. Di beberapa situasi sih ada merasa bersalah, tapi di beberapa situasi juga ada kayak udah lupa, hilang aja gitu kayak ketika nggak ngomong itu kayak kurang gitu. Pertama kalau contohnya kayak lagi main game lah, kita lagi main game bareng temen, bareng abang-abang, tiba-tiba lagi main kegolan tuh langsung timbal sial gimana lagi gitulah keluar gitu kan kata-kata kayak gitu, tapi sebenarnya harusnya nggak gitu sih, harus diminimalisir lah kata-kata kayak gitu. Gitu sih. Oke, berarti kata-kata itu tuh sebagai kata-kata euforia ya? Berarti kayak Biasa nunjukin. suka keluar kalau kita lagi melakukan hal-hal yang passion kita gitu, olahraga, main game, lain-lain kayak gitu sih. Oke, berarti itu kata-katanya yang kotor itu jadi suatu yeay gitu. Kayak jadi imbuhan gitu, jadi tapi sebenarnya sih nggak baik sih, harusnya dikurangin sih ya. Oke, berarti dari yang kutangkep nih dari teman-teman Aposo, Kak Jui dan Ridel sebenarnya ngomong kasar, ngomong menyakitkan orang lain itu kadang kita sadar, kadang nggak sadar, dan itu juga jadi salah satu yang kadang enak buat diri kita, terbiasa, tapi juga kita di belakangnya ada nyeselnya, ada baru sadarnya gitu. Nah, ini kan kita udah bahas secara praktikal nih. Sekarang aku mau ke Amang Silitonga sekarang ngebahasnya secara lebih mendalam lagi. Nah, Amang, kita udah denger nih dari teman-teman dari Kak Jui dan Ridel bahwa kita tuh dalam kehidupan sehari-hari ngomong tuh kadang ada yang kasarnya, ada yang kotornya, ada yang tidak mendukungnya. Karena kita juga terbawa suasana mungkin ya kumpul sama temen. Nah, sedangkan kita di sini ngebahas juga secara Alkitabiah nih, yaitu di 1 Timotius 4 ayat 12 yang mana kita sebagai anak muda itu harus jadi teladan, betul ya. Nah, gimana sih Amang, kita pengen denger dari saran Amang, dari pendapat Amang sebagai anak muda, gimana sih baiknya ketika kita ngumpul sama temen untuk ngeluarin perkataan dan tingkah laku? Ya, menarik ini sebenarnya bicara tentang pemuda. Pemuda itu kan pembaharu ya, di dalam eranya. Jadi kalau tadi Ridel bilang tentang gadget, ada gadget jadul, ada gadget yang terbaru. Tapi jangan salah, gadget jadul itu adalah muda pada saatnya, era dia mulai muncul. Nah begitu juga dengan pemuda. Pemuda itu kalian sekarang dibilang era milenial, pemuda milenial ya. Nah, zaman kalian ini akan berbeda, zaman pada saat kalian muda saat ini akan berbeda jangan zaman muda saat saya. Zaman muda opung kalian, zaman muda opung saya, zaman muda yang lain. Tapi semuanya itu punya nuansanya sendiri, punya kekhasannya sendiri. Nah, persoalannya kan tadi yang dibicarakan kan, bagaimana juga pemuda itu menjadi teladan di tengah-tengah eranya. Bagaimana pemuda itu menjadi panutan di tengah-tengah eranya. Saya rasa itu sih yang perlu kita perhatikan. Nah, kalian juga jangan salah juga, kalian juga akan meninggalkan masa muda kalian. Kalian juga akan tertinggal nanti. Jangan kalian pikir bahwa saya masih muda terus, gak mungkin. Akan datang pemuda baru lagi di era yang akan datang, gitu. Jadi disinilah yang perlu kita perhatikan di masa muda kita sekarang, di kesempatan masa muda kita sekarang, apa yang saya bisa berikan sebagai suri teladan hal-hal yang baik meninggalkan di era kita itu sih. Ya. Berarti ngebahas tentang bagaimana anak muda itu sebenarnya kita itu juga nanti akan meninggalkan era jaya kita, muda kita ya. Dan akan menjadi, akan mempunyai generasi penerus lagi. Nah terus tadi Amang mention bahwa kita harus meninggalkan suatu, mungkin kalau bisa aku parafrase ya, meninggalkan suatu teladan gitu ya Amang ya. Nah gimana nih Amang kalau kita sebagai anak muda aja dari muda sekarang tuh masih susah banget nih untuk bisa menjadi teladan bagi sesama. Jangankan bagi sesama Kristen deh, bagi sesama muda aja dulu, itu gimana Amang caranya? Padahal kan sekitar kita juga banyak banget nih influence, pengaruh-pengaruh yang mana lebih mendorong kita untuk berbuat yang sama dengan mereka. Misalnya ngomong, seperti yang Ridel bilang, abis main game ngomongnya yang kasar gitu lah ya, supaya lebih enak, lebih euforia. Itu gimana Amang?
Iya, jadi kalau Yesus mengatakan kan kita jadi garam dan terang ya di tengah-tengah dunia gitu. Bagaimana kita juga mempengaruhi dunia. Jangan jangan dunia mempengaruhi kita. Itu yang perlu kita ingat. Kita menggarami dunia, kita menerangi dunia, jangan dunia mempengaruhi kita. Nah, pertanyaan itu tadi bagaimana kita bisa menjadi teladan. Hal yang kecil saya rasa sih ya, dari hal yang kecil aja eh, bisa kita mulai, seperti contohnya seperti ini. Misalnya kalau kawan kalian ini kan saya juga suka dengar itu ya, katanya kalau main apa itu tadi? Betul. Mobile Legend Main ya? game Mobile Legend ya. Anjir, oh semangat banget gitu. Cara apa ya? Nah, bagaimana kita juga bisa misalnya dengan bahasa-bahasa yang baik. Kita mulai dengan kita yang bahasa yang baik dalam bermain game, dalam bertutur sapa gitu ya. Tapi kadang susah juga sih. Karena kedekatan dengan kawan kita kalau nggak kayak gitu nggak dekat. Karena kalau terlampau sopan kita ngomong kayak nggak dekat. Tapi itu juga kita juga mempengaruhi bagaimana sebenarnya kita juga harus bersopan kata ya, bertata krama kata di dalam bermain itu. Jadi saya rasa hal yang kecil itu dulu hilangkan dulu satu-satu. Entah pakai kasihlah gimmick baru yang Kristen gitu ya, yang Kristiani. Gimmick yang Kristiani itu gimana sih? Kan gitu ya. Ya kalian dulu yang mengembangkan. Mungkin gimmick itulah yang bisa menjadi garam dan terang di Mobile Agent, game-game Mobile Agent. Kayak belum kita perlu apa nih? Game Mobile Agent Kristiani. Wah, perlu diapa nih? Mobile Legend, Mobile Legend ya. Istilah baru ya, Iya, ada istilah yang baru. Istilah baru gitu. Oke. Game Mobile Legend Kristiani, berarti nanti ketika kita main imbuhannya belakang yang baik gitu Amang. Iya. Keren sih, iya. keren. Berarti yang mendukung lah ya gitu. Oke. Nah Amang, terus kita ngomongin tentang perkataan itu memang tadi yang Amang bilang emang aku setuju banget. Mungkin dimulai dari ngomongnya itu lebih difilter kali ya ketika kita bersama teman-teman. Mungkin teman-teman sekitar kita ngomongnya malah yang tadi Amang mention tadi, gitu. Gitu lah, kita bisa memulai dengan yang lebih baik lagi misalnya. Ya udah deh gitu mungkin kali ya. Aku berpikir cepat aja gitu supaya mungkin teman-teman di rumah bisa langsung praktekin gitu. Nah gimana kalau contoh yang Kak Juwita ini Amang, kan salah satunya dia bilang bahwa kadang tuh teman kita curhat, cerita. Tapi kita malah ngebandingin ke diri kita kayak, lo masih beruntung nih gue belum dapat kerjaan, lo bersyukur gitu. Memang kita harus bersyukur, tapi saat itu kan kita ingin cerita aja gitu, kita pengen sharing. Ini gimana Amang supaya kita bisa memberikan yang terbaik dan juga kita jadi teladan supaya mungkin memutus mata rantai ngomong seperti itu kali ya, supaya kedepannya ketika ada teman-teman yang curhat, kita tuh nggak ngomong gitu, nggak bandingin ke diri kita. Itu gimana Amang? Iya. Pertanyaan yang cukup menarik ini ya. Curhat. Bagaimana kita melampiaskan ya, mengutarakan isi hati kita ke seseorang. Ini juga hati-hati. Curhatnya kemana? Kalau kita curhatnya ke kanak-kanak, maka jawaban yang kita dapat adalah jawaban kanak-kanak. Gitu. Kalau kita curhatnya ke sesama, maka kita dapat jawaban juga, respon ya, seera kita, sesama kita. Apakah itu jadi jarang dapat jalan keluar apa tidak? Tapi kalau kita misalnya curhatnya ke orang yang lebih tua dari kita, yang mungkin berpengalaman dengan kita, mungkin kita dapat solusi dalam perjalanan hidup kita gitu loh. Nah ini menarik sekali sebenarnya bagaimana kita juga berhati-hati bercurhat. Karena ada pengalaman seperti ini. Dia curhat di medsos, ya kan? Rupanya teman curhatnya itu
penjahat gitu loh ya. Hati-hati dengan serigala berburu domba. Malah dia yang diterkam, salah curhat, salah tempat, salah orang. Nah, sekarang siapakah teman curhatmu? Gitu loh. Nah, ada yang menarik, Yesus mengatakan kalau kau ada punya bermasalah, masuklah ke kamar, berdoalah di dalam kamarmu. Tempat curhat yang baik bagi kita adalah Tuhan. Tuhanlah, kepada Tuhanlah kita bercurhat. Mungkin lambat responnya, tapi Tuhan memberikan yang tepat dan terbaik bagi kehidupan kita. Gitu. Amin. Tuhan memberikan jawabannya yang tepat waktu ya Amang ya, dan yang baik buat kehidupan kita. Mungkin teman-teman juga di rumah kadang ngerasa, nih jawabannya kapan nih, jawabannya kapan. Jawaban itu nggak selalu yes gak sih Amang, bener ya? Kadang ada no-nya juga ya, kalau jawaban dari Tuhan. Oke. Nah kita masukin lagi nih Amang ke 1 Timotius 4 ayat 12 yang mana anak muda itu menjadi teladan dalam perkataan dan tingkah laku ya. Jadi kita jangan merasa kita tuh karena muda nggak mau jadi teladan, itu jangan seperti itu kalau dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Nah mungkin aku mau nanya tips and triknya dari Amang gimana nih supaya kita tuh bisa jadi teladan dalam perkataan dan tingkah laku dalam sehari-hari yang mungkin secara praktikal dan alkitabiah boleh Amang bahas. Ya, menjadi teladan itu kan susah, gitu ya. 1 Timotius 4 ayat 12 Paulus mengatakan janganlah rendah hatimu, dianggap rendah walaupun engkau masih muda, ya kan. Membuat yang baik di tengah-tengah teman kita aja mungkin ya itu susah, gitu. Apalagi di tengah-tengah orang banyak. Timotius pada saat itu adalah murid Rasul Paulus. Dia bersama-sama dengan Rasul Paulus untuk memberitakan firman Tuhan. Saat orang melihat dia dan saat Paulus melepaskan dia menjadi pengajar, pemberita firman, banyak sekali tantangan yang dihadapi oleh Timotius. Nah, spirit semangat yang diberikan Paulus kepada Timotius, kau jangan rendah hati, kau jangan lemah karena tekanan itu. Ada sikapmu dengan sikapmu yang baik, maka engkau akan menjadi teladan terhadap orang-orang yang merendahkan dia, meremehkan dia. Nah, saya juga pada saat saya masih muda menjadi calon pendeta banyak yang orang-orang tua yang merasa sudah pengalaman ya. Wah, ini masa pendeta masih umur 20-an, udah berkhotbah, saya sudah tua, begini pengalaman makan garamnya udah banyak. Siapa sih? Nggak apa, ya kan? Nah, di sini bagaimana kita mau bersikap? Apakah kita down? Apakah kita merasa kecewa? Oh tidak. Paulus mengatakan, nah, tambah yang baik lagi, tambah lagi sikap yang bisa menjadi teladan di tengah-tengah dunia. Maka engkau akan menjadi garam di tengah-tengah dunia ini, menjadi terang di tengah-tengah orang-orang ini. Siapapun itu orangnya, apakah dia muda, tua, kaya, miskin, pejabat atau tidak, pada saat kita muda, kita bisa memberitakan Injil di tengah-tengah dunia ini, seperti itu. Luar biasa Amang, thank you banget. Ini aku ambil banyak banget insight dari Amang. Yang pertama, jadi teladan itu susah. Itu bener banget. Dan itu aku rasain dalam kehidupanku sehari-hari. Jadi teladan itu susah. Tapi dari yang Amang katakan tadi dan dari Alkitab juga, Paulus mengatakan bahwa kalau ditekan kita harus semakin semangat ya Amang ya. Berarti semakin berkobar gitu, bukannya semakin turun. Karena jadi teladan memang susah. Kalau gitu harus lebih semangat lagi. Nah ini mungkin bisa di take notes nih teman-teman di sini di rumah juga harus diingat bahwa jadi teladan itu susah. Karena udah susah, jangan dibikin tambah susah dengan turun, harus lebih semangat lagi gitu. Nah thank you banget Amang, mungkin aku mau lempar pertanyaan lagi ke siapa ya nih dari Del deh ya.
menanggapi Amang Pendeta tadi yang bilang bahwa tips and triknya udah dikasih, kita harus jadi teladan, yang mana jadi teladan itu harus berani, harus mau untuk keluar dari zona-zona nyaman, yang mana zona nyaman itu mungkin yang tadi Ridel bilang main games, ngomong buhannya di belakang, yang ngomongin sesuatu yang menunjukkan bahwa itu seru gitu ya. Nah dari Amang katakan tadi, apa nih yang Ridel rasakan dan apa nih yang akan Ridel lakukan ke depannya? Ya, tadi ayat Alkitab yang Amang kutip dari 1 Timotius 4 ayat 12 itu bukan sekali dua kali baru kita dengar sih, sering banget kita dengar pasti di khotbah dari Amang Pendeta, Inang Pendeta, mungkin di sekolah juga. Jadi sarana introspeksi diri juga sih buat aku, buat teman-teman juga untuk dalam berkata, untuk dalam merespon segala hal maupun itu baik ataupun buruk, karena baiknya kan mengucap syukur dalam segala hal ya. Mungkin teman-teman kita ayo buat kurangin pelan-pelan, kayak tadi Amang bilang satu-satu, kilas satu-satu, kita ganti mungkin respon kita terhadap hal buruk ataupun baik dalam kehidupan kita, apalagi dalam bersosialisasi, dalam nongkrong terutama ya teman-teman, kita kan sering nongkrong nih anak muda, kita bawa perubahan lah karena kita kan generasi terbarukan kan, kita orang-orang muda, orang-orang semangat gitu. Itu sih Kak. Oke, jadi bawa perubahan di tengah-tengah dunia ini ya. Dimulai dari nongkrong mungkin ya tadi ya? Iya benar, setuju banget. Dari nongkrong dulu, dari tongkrongan kita dulu lah. Oke Ridel, thank you banget. Mungkin ke Kak Jui, tadi Kak Jui juga bilang bahwa dalam kehidupannya sering banget Kak Jui nyakitin hati orang lain, sering juga bikin orang lain ngedown, tidak mendukung. Nah itu gimana dari yang tadi Amang Pendeta katakan, kita harus jadi terang ya, jadi garam, itu gimana Kak perasaannya setelah mendengar itu, dan juga apa yang akan Kak Jui lakukan di kehidupan Kak Jui sekarang? Tadi yang kata Amang, kalau kita harus jadi teladan ya, seperti Timotius, meskipun dia muda, tapi dia nggak down sama kata-kata orang, tapi jadi lebih semangat. Nah tips and trick mungkin ya yang mungkin aku bisa dapatkan, bisa aku kasih dan juga akan aku terapkan ke depannya. Kita dalam berkata-kata ke depannya harus mungkin dipikir lagi kali ya. Jadi kira-kira yang gue omongin ini akan nyakitin dia nggak ya? Terus kita juga tanya, kalau gue nerima kata-kata seperti itu, gue bakal sakit hati nggak ya gitu. Jadi intinya kita sebelum berkata-kata ke orang lain, kita harus pikirin lebih dahulu, kita olah dulu apakah itu akan menyakiti hati orang lain, impact ke dia tuh apa ya gitu. Itu sih Sa. Oke, berarti harus lebih diolah lagi, harus lebih dipikirin lagi, dan tentunya mungkin kalau aku tambahin, coba kita posisiin diri dulu ya kalau nerima betul. Kata kayak gitu ya, nyakitin diri gue atau enggak ya kalau ngomong gitu. Oke, thank you banget dari Ridel dan juga dari Kak Jui. Mungkin aku mau minta saran nih, ultimate saran nih dari Amang Pendeta. Gimana nih kita ke depannya tuh harus seperti apa supaya kita benar-benar bisa mengontrol perkataan kita, mengontrol tingkah laku, dan pada akhirnya jadi teladan secara perlahan-lahan gitu untuk orang lain. Iya, menarik bagaimana pemuda bisa memberi sumbangan ya di tengah-tengah eranya. Kita mau belajar dulu di bangsa kita. Pada saat mau masuknya ke kemerdekaan bangsa ini, itu adalah peran pemuda ya. Bagaimana Sumpah Pemuda itu menyemangati sebuah misi kemerdekaan. Hal yang positif saat itu. Nah pada saat Orde Lama ke Orde Baru, siapa yang membuat? Pemuda juga. Misi mendobrak adanya gerakan komunisme pada saat itu. Pemuda mendobrak, pemuda yang menghantam seperti itu. Pada saat bergantinya Orde Baru ke reformasi, peran siapa? Peran pemuda. Pada saat itu saya nggak tahu kalian sudah lahir apa tidak, ya. Pemuda, pelajar, mahasiswa menduduki MPR saat itu. Era terbaru yang apa? Semuanya pemuda. Makanya marilah kita isi hidup kita, kemudaan kita menjadi pemuda yang baik. Kalian membuat
sejarah gitu ya. Di era ini, saat ini apa sejarah yang mau kalian bikin? Sejarah yang positif, bukan sejarah yang negatif. Tapi sejarah yang positif itu bagaimana? Berbicaralah, berkumpul. Itu perkumpulan itu membawa sebuah pembaruan. Nah, pada saat kita mau berkumpul dan ya bertanya-tanya atau saling memberikan masukan, hal apa yang mau kalian bawa masa depan bangsa ini, gereja ini, kehidupan pemuda saat ini ke depan, melihat ke depan, melihat suatu pengharapan bahwa ada pemberian yang terbaik bagi Tuhan. Nah, bagaimana pemuda menatap itu? Itu yang mau kita lihat. Kalau Paulus mengatakan di Roma 12 ayat 12 ya, bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah di dalam kesesakan, bertekunlah di dalam doa. Sikap orang Kristen ada tiga hal, bersukacita dalam pengharapan, bersabar di dalam kesesakan, bertekun dalam doa. Jadi pemuda Kristen kapanpun dan dimanapun harus bersukacita, bersabar, dan senantiasa bertekun dalam doa. Luar biasa, thank you banget buat Amang Pendeta Sri Tonga untuk masukan-masukannya yang aku yakin banget ini juga bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, bersyukur, bertekun, senantiasa berdoa kepada Tuhan dan juga pelan-pelan itu pasti akan terproject ya, terlihat dalam kehidupan kita sehari-hari, kita menjadi teladan untuk sesama. Nah oke, kalau gitu kita udah sampai nih penghujung acara, mungkin aku mau tambahin beberapa notulensi ya, beberapa hal yang aku dapat dari hari ini adalah kita harus menjadi teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Caranya gimana? Caranya adalah dengan memulai dalam circle terdekat, mungkin dari keluarga, karena tadi kan kita bahas dari tongkrongan ya. Tapi kita juga bisa mulai dari keluarga, dari tongkrongan, dan nantinya akan jadi lebih besar untuk gereja, untuk dunia, dan nantinya kita akan lakuinnya tuh dengan sukacita, bukan secara tertekan, tapi dengan sukacita. Sama seperti dari 1 Timotius 4 ayat 12 yang mana jangan takut orang menganggap kamu muda gitu, tapi jadilah teladan dalam perkataan dan tingkah laku. Nah selama kita masih muda, jangan pernah takut untuk jadi teladan, jangan pernah takut untuk dilihat sebagai orang yang berbuat baik, orang yang berkata-kata yang baik, karena memang itu yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Oke, sekian ya dari kita, seru banget bincang naposonya. Sekali lagi makasih Pendeta Sri Tonga, makasih Rida, terima kasih juga untuk Hajuita, untuk sharing-sharingnya. Aku yakin banget teman-teman di rumah pasti dapat banyak. Dan jangan lupa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau teman-teman masih semangat lagi dan makin semangat lagi di Bincang Naposo, tenang aja karena Bincang Naposo akan hadir lagi dan juga ada program-program lain dari Naposo Bulung HKBP Cijantung yang gak kalah menarik. Jadi stay tune di YouTube HKBP Cijantung. Oke, kalau gitu aku pamit undur diri. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Terima kasih juga untuk tim multimedia yang sudah bertugas. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetapkan protokol kesehatan ya. Oke, kalau gitu terima kasih. Shalom dan Tuhan memberkati. Dah.